sering-seringlah mengingat kematian, niscaya hatimu akan menjadi lunak. Lalu diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang sahabat Ansar. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang terbaik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu siapakah orang mukmin yang paling pintar? Maka Rasulullah menjawab, yang paling sering mengingat kematian dan mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan setelah mati, dan itulah yang disebut orang mukmin yang paling pintar. Lalu dalam hadis ini Rasulullah bersabda agar kita senantiasa memperbanyak mengingat kematian agar kita terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah, sebab jika kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmatnya. Lalu Rasulullah berpesan juga kepada kita bahwa sering-seringlah berdoa karena engkau tidak mengetahui kapan doamu dikabulkan. Nah, kita masuk ke dalam materi sakratul maut. Sakratul maut adalah beberapa saat sebelum roh berpisah dengan jasad. Dan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 19 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Artinya sakratul maut itu pasti dialami oleh setiap manusia. Ketika ayat ini turun, lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu juga akan mengalami sakratul maut?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aku pun akan mengalaminya." Lalu kita lihat hadis bahwa Rasulullah sebelum wafatnya dia mengambil air lalu membasuh wajahnya dan dia mengucapkan la ilaha illallah, dan setelah itu dia berkata, sesungguhnya kematian itu didahului dengan tekanan-tekanan sakratul maut. Lalu beliau mengangkat tangannya ke atas dan mengucapkan ar-rafiqul a'la, bertemu teman yang maha tinggi. Lalu setelah itu jatuhlah tangannya dan wafatlah beliau. Jadi untuk memperkuat ayat tadi itu, maka sebelum Rasulullah wafat, dia pun masih sempat berkata bahwa memang benar setiap manusia akan menghadapi sakratul maut. Lalu Rasulullah bersabda, jika kita bertemu atau menghadapi seseorang yang mengalami sakratul maut, maka Rasulullah bersabda, tuntunlah orang yang menjelang wafatnya dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Rasulullah berpesan, janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Lalu di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 22 Allah memberitahukan kepada kita bahwa ketika manusia menghadapi sakratul maut, maka pada saat itu penglihatan manusia tersebut amat sangat tajam. Kalau kita sekarang yang hidup di dunia ini, kita hanya bisa memandang sebatas dinding yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita sakratul maut, maka pandangan kita ketika itu sangat tajam, dan kita bisa pemandangan ketika itu bisa menembus sampai di atas langit ketujuh. Lalu kita bisa melihat malaikat yang datang. Yang saya baca dari buku Al-Qurtubi, salah seorang pakar tafsir, bahwa jika seseorang itu menghadapi sakratul maut, jika orang itu beriman, maka malaikat yang datang menghampirinya
wajahnya sangat tampan, baunya sangat harum, lalu membawa pembungkus roh dari surga. Lalu malaikat itu berkata, "Assalamualaikum, Allah ridho kepadamu dan surga menantimu." Dan nanti kita akan melihat ayatnya. Dan nanti kita akan melihat bahwa ketika orang berada dalam tekanan sakratul maut akan diperlihatkan tempatnya. Jika dia penghuni surga akan diperlihatkan surga, dan jika dia penghuni neraka akan diperlihatkan neraka. Nah, dalam hadis ini kita bisa melihat tanda-tanda husnul khotimah dan tanda-tanda su'ul khotimah bagi seseorang yang menghadapi sakratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikanlah 3 hal pada orang yang akan meninggal dunia. Jika keningnya basah, sepasang matanya berpeluh, dan hidungnya mengembang, maka itu adalah rahmat dari Allah yang turun kepadanya, dan itu disebut tanda-tanda husnul khotimah." Lawan dari husnul khotimah adalah su'ul khotimah. Tanda-tanda su'ul khotimah adalah jika ia terpejam seperti anak perawan yang dicekik, kulitnya berwarna padam dan mulutnya berbuih, maka itu adalah azab dari Allah yang turun kepadanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, melalui surah An-Naziat ayat 1 dan 2, Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan ada pula malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lalu kita lihat kepada siapakah malaikat mencabut nyawa dengan keras. Maka Al-Quran surah Al-Anfal ayat 50 menjawab bahwa yang dicabut nyawanya dengan keras adalah orang-orang kafir. Dan ketika malaikat hendak mencabut nyawa orang kafir tersebut, malaikat memukul muka dan belakang mereka, dan malaikat itu berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Ini membuktikan bahwa ketika kita sakrat, pada dasarnya kita sudah ketahui apakah kita ini penghuni neraka atau penghuni surga. Jelas sekali infonya, malaikat berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Kemudian kepada siapa lagi dicabut nyawanya dengan keras? Pertama kepada orang kafir. Ternyata yang dicabut nyawanya dengan keras adalah orang ketika hidup di dunia mempersekutukan Allah, mengatakan terhadap Allah hal-hal yang tidak benar, dan merekalah yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran. Maka orang tersebut ketika sakrat nanti akan dicabut nyawanya oleh malaikat dengan keras. Kemudian kita melihat siapakah yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Al-Quran surah An-Nahl ayat 32 menjawab bahwa orang-orang yang ketika hidupnya taat kepada Allah, lalu malaikat itu mencabut nyawanya dengan mengucapkan, "Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan ketika hidup di dunia ini." Kemudian di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ketika seseorang menghadapi sakratul maut, Allah mengucapkan kepadanya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
Lalu saya membaca dalam buku Al-Qurtubi bahwa jika kita melihat seseorang dalam kondisi tekanan sakratul maut, bisikkan di telinganya berita gembira dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sampai di ayat wadkhuli jannati. Insyaallah jika orang tersebut adalah orang beriman, setelah diucapkan di telinganya, insyaallah akan segera wafat, karena memang itu dalam satu hadis dikatakan berilah kabar gembira kepada orang beriman jika dia menghadapi sakratul maut. Lalu di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Allah memberitahukan kepada kita bahwa ketika orang beriman dalam tekanan sakratul maut, maka malaikat turun kepadanya dan malaikat itu berkata, janganlah kamu takut menghadapi kematian dan janganlah merasa sedih meninggalkan dunia ini, bergembiralah kamu karena Allah menjanjikan surga, kemudian Allah ridho kepadamu. Dan untuk menguatkan ayat tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada saat malaikat maut datang menjemput nyawa seorang mukmin, maka akan disampaikan kepadanya berita gembira tentang ridho Allah dan anugerah Allah untuknya. Jadi kita sebagai orang beriman, kita tidak boleh takut menghadapi sakratul maut, sebab sakratul maut adalah saat-saat yang terindah bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang durhaka ataupun orang-orang kafir, sakratul maut adalah saat-saat yang paling menyiksa dirinya. Setelah terjadi sakratul maut, maka kematian mendatangi manusia. Kematian adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi. Akhir kehidupan seseorang ada yang husnul khotimah dan ada pula yang su'ul khotimah. Nanti bisa kita lihat video bagaimana orang yang su'ul khotimah meninggal, bagaimana pula orang yang husnul khotimah. Nah, karena kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada kita, sebaiknya kita mempersiapkan bekal. Ada 3 perkara yang mengikuti mayit sudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keduanya, keluarga dan hartanya, pulang, dan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Lalu di dalam satu hadis dikatakan, jika manusia telah diletakkan di alam kubur, maka datanglah seseorang mendampinginya. Jika orang itu orang beriman, maka pendampingnya wajahnya sangat indah, dan orang itu berkata, siapa kamu? Maka pendamping itu menjawab, akulah amalmu ketika kamu hidup di dunia. Dan jika orang itu durhaka kepada Allah ketika hidup di dunia, maka pendampingnya datang, wajahnya sangat buruk, dan dia berkata, akulah amalanmu ketika hidup di dunia. Nah, jika kita ingin selamat di alam akhirat, maka marilah kita berbekal. Ada 7 bekal yang bisa kita persiapkan menghadapi kematian. Antara lain, pertama, ilmu yang ia ajarkan dan dia sebarkan. Kedua, anak soleh yang dia tinggalkan, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Lalu mushaf yang ia wariskan, kemudian masjid yang ia dirikan, rumah yang dia bangun untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu sungai atau sumur yang dia buat lalu dialirkan dan itu dimanfaatkan oleh masyarakat, atau sedekah yang dikeluarkan dari
kita sewaktu masih sehat. Dan seutama-utama sedekah adalah ketika kita dalam kondisi sehat dan ketika kita dalam kondisi yang kaya, maka itulah seutama-utama sedekah. Dan 7 macam amalan ini yang bisa memberikan kita kebahagiaan ketika kita berada di alam kubur. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Berita tentang seorang pezina mati di kamar hotel di atas perut wanita nakalnya. Seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkobanya.